Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua kelas 7A sampai dengan kelas 7H SMP Negeri 25 Semarang. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke adik-adik semua, hari ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Arum, yaitu dengan topik tips belajar yang efektif di sekolah baru. Ibu punya jargon nih ketika Ibu bilang sekolah baru ya semangat baru dong, gitu ya. Nah adik-adik semua, mungkin banyak nih dari adik-adik semua yang bertanya-tanya terkait dengan mengapa sih belajar itu penting? Apa sih keuntungan yang bisa kita dapat dari kegiatan belajar? Dan apakah belajar berguna untuk masa depan? Jawabannya adalah iya. Belajar merupakan penentu masa depan. Ya, walaupun masa depan seseorang itu tidak ada yang tahu ya. Namun penentu masa depan ditentukan dari dalam diri kita sendiri, yaitu dimulai dengan hal-hal kecil seperti belajar. Nah, lalu sebenarnya pengertian belajar itu apa ya? Nah, menurut Powardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa belajar adalah berusaha supaya memperoleh kepandaian, yaitu berupa ilmu dan sebagainya. Nah, jadi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, ketika adik-adik belajar di SMP Negeri 25 Semarang, bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman, dan berinteraksi dengan lingkungannya, maka hal tersebut merupakan suatu proses belajar. Nah, Bu, manfaat belajar itu apa aja sih? Nah, yang pertama, dengan belajar dapat menumbuhkan kebiasaan pada diri orang tersebut. Nah, tentunya ketika kita disiplin dan rajin belajar dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang terus, maka kita akan memiliki kebiasaan belajar yang baik. Nah, yang kedua, dengan belajar dapat menumbuhkan motivasi pada diri orang tersebut dan menjadikan seseorang tersebut menjadi sukses. Nah, ketika kita belajar, pasti nih mempunyai motivasi atau harapan ya. Misal nih, bentar lagi kan adik-adik semua mau PTS ya. Nah, adik-adik semua mungkin ada harapan nih, nanti aku PTS ingin nih punya peringkat ya 3 besar lah, seperti itu. Nah, pasti nih ketika adik-adik semua punya harapan yang lebih, maka adik-adik akan cenderung berusaha jauh lebih keras agar harapan tersebut dapat tercapai. Nah, yang ketiga, dengan belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah jelas ya adik-adik semua, dengan belajar tentunya banyak ilmu pengetahuan yang awalnya kita belum tahu, kemudian kita belajar dan menjadi tahu. Dan tentunya kita akan jauh lebih memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas jika dibandingkan dengan yang tidak belajar. Yang keempat, dapat menjadi orang yang diperlukan di lingkungan kita. Nah, dengan kita memiliki kebiasaan belajar yang baik, kemudian kita memiliki pengetahuan yang luas, hingga akhirnya kita menjadi orang yang sukses, maka kita sudah dapat dipastikan menjadi orang yang bermanfaat dan diperlukan di lingkungan kita. Nah, adik-adik semua, tentunya manfaat belajar itu jauh masih banyak lagi ya adik-adik semua. Nah, gimana nih? Jadi semangat dong belajarnya. Harus dong, harus semangat ya. Lalu, tips belajar yang efektif itu apa aja sih, Bu? Nah, Ibu mengutip dari Deng Liang Ji pada tahun 1988, ada 4 cara belajar efektif, yaitu yang pertama, keteraturan dalam belajar. Jadi tips yang pertama adalah keteraturan dalam belajar, di mana keteraturan tersebut seperti keteraturan dalam belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kemudian teratur dalam membuat catatan, baik itu catatan materi pelajaran atau tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian keteraturan dalam menyimpan perlengkapan untuk belajar seperti buku, pena, penghapus, pensil, dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua, kemudian tips yang kedua adalah disiplin belajar. Nah, ini nyambung ya adik-adik dengan tips yang pertama,
Di mana disiplin dalam belajar yaitu ketika kita menetapkan nih, misal ya, nanti saya mau belajar pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam, yaitu materi yang saya pelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika kita sudah menentukan hal tersebut, maka ketika kita memiliki disiplin belajar, kita akan melakukan hal tersebut bagaimanapun hambatan yang akan kita lalui, seperti mungkin rasa malas, bosan, tapi ketika kita memiliki disiplin belajar, maka kita pasti akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, konsentrasi. Tips yang ketiga adalah konsentrasi. Ketika kita belajar, maka diperlukan konsentrasi ya. Ketika kita konsentrasi dalam belajar, maka secara otomatis apa yang kita pelajari jauh lebih mudah untuk kita serap atau masuk ke dalam otak kita, sehingga kita akan jauh lebih cepat untuk paham. Kemudian yang keempat atau tips yang terakhir adalah pemakaian perpustakaan. Nah, selain keteraturan, disiplin belajar, dan konsentrasi, ada satu lagi nih, yaitu perpustakaan. Kenapa ya? Karena tidak ada belajar yang dapat dilaksanakan tanpa bahan bacaan. Nah, namun di era modern seperti saat ini, sudah banyak nih buku-buku bacaan secara online yang bisa adik-adik akses semuanya lewat Google, tanpa harus kita pergi ke perpustakaan secara langsung. Seperti itu. Nah, tentunya masih banyak lagi tips belajar yang efektif lainnya ya. Dan mungkin dari adik-adik semua mempunyai tips belajar yang efektif menurut versi adik-adik semua. Bisa nih tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, selanjutnya Ibu punya kutipan nih yang mungkin bisa jadi pengingat untuk kita semua yang berbunyi seperti ini. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, yaitu Imam Syafi'i. Nah, adik-adik semua, ketika kita mendengar kata belajar mungkin sudah tidak terasa asing lagi ya. Di telinga kita kebanyakan orang menjadi alergi untuk mendengarnya. Karena sudah terbayang-bayang di benak semua orang bahwa belajar adalah setumpuk buku-buku yang ada di hadapan mereka untuk dibaca dan dipelajari semua, yang akan menjadi sangat membosankan. Namun, apakah kita sudah siap dan sanggup untuk menahan perihnya kebodohan seumur hidup kita ketika kita malas untuk belajar? Oke, adik-adik semua, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lewat grup WA atau bisa langsung nih chat ke Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.